warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa semuanya. Mudah-mudahan Anda semua senantiasa sehat dimanapun Anda berada. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan mendiskusikan berkenaan dengan teori konsumsi, tabungan, dan investasi. Jadi ini menjadi salah satu materi yang harus kita kaji dalam mata kuliah kita di semester ini. Ya, langsung saja, mohon disimak video ini. Nanti karena di bagian akhir ada latihan yang harus rekan-rekan mahasiswa kerjakan, sehingga mohon disimak dan dipahami apa yang kemudian saya informasikan dalam video ini. Pendapatan, konsumsi, tabungan, dan investasi. Kita pahami terlebih dahulu masing-masing dari kata ini, mulai dari pendapatan. Pendapatan atau income adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh seseorang. Dan dalam ekonomi ini, maka disimbolkan dengan huruf Y besar. Gitu. Itu adalah Y besar itu adalah pendapatan atau income. Kemudian konsumsi atau consumption adalah bagian dari pendapatan yang dibelanjakan. Ya, bagian dari pendapatan yang dibelanjakan, itu namanya konsumsi. Dan disimbolkan yaitu dengan huruf C besar. Begitu. Kemudian tabungan atau saving adalah bagian dari pendapatan yang disimpan atau tidak dibelanjakan. Ya, saya ulangi bahwa tabungan adalah bagian dari pendapatan yang disimpan atau tidak dibelanjakan, yang disimbolkan dengan huruf S besar. Kemudian, investasi atau investment adalah bagian dari pendapatan yang ditanamkan atau sebagai penambah modal kerja, yang disimbolkan dengan huruf I. Jadi, rekan-rekan, kita hari ini akan mempelajari terkait dengan bagaimana menghitung ketika pendapatan berubah, kemudian konsumsinya akan berubah, tabungannya mungkin juga akan berubah, dan investasinya juga akan berubah. Dan dipahami bahwa pendapatan itu disimbolkan dengan huruf Y, konsumsi disimbolkan dengan huruf C, kemudian tabungan atau saving disimbolkan dengan huruf S, dan investasi disimbolkan dengan huruf I. Oke, selanjutnya. Menurut J.M. Keynes, pendapatan suatu negara itu terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah pendapatan perseorangan. Nah, untuk menghitung pendapatan perseorangan itu dirumuskan dengan Y sama dengan C plus S. Apa tadi rekan-rekan? Huruf Y disimbolkan dengan, ya betul sekali, pendapatan. Nah, jadi untuk menghitung pendapatan perseorangan itu disimbolkan dengan huruf Y, itu adalah sebagai pendapatan, kemudian sama dengan C plus S, di mana C adalah konsumsi dan S adalah saving atau tabungan. Jadi untuk menghitung pendapatan seseorang itu adalah konsumsi ditambah dengan tabungan atau konsumsi ditambah dengan saving dengan dirumuskan Y sama dengan C plus S, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pendapatan perusahaan. Nah, pendapatan perusahaan ini dirumuskan dengan Y sama dengan C plus I. Ya, berbeda ya. Jadi kalau pendapatan perseorangan itu adalah Y sama dengan C plus S, jadi konsumsi ditambah dengan tabungan. Kalau pendapatan perusahaan itu adalah konsumsi ditambah dengan investasi. Jadi rekan-rekan semua sudah memperoleh dua informasi, yaitu pendapatan perseorangan dengan rumusnya bagaimana cara mencarinya, Y sama dengan C plus S, kemudian pendapatan perusahaan yaitu Y sama dengan C plus 1. Oke, selanjutnya, apabila pendapatan berubah, maka perubahan tersebut akan berpengaruh terhadap konsumsi dan tabungan. Nah, ini secara otomatis rekan-rekan juga akan merasakan ini gitu. Jadi ketika pendapatannya berubah, jika pendapatannya berubah, misalnya nih, semisal rekan-rekan semua pendapatannya, rekan-rekan mahasiswa ini awalnya pendapatannya 2 juta begitu ya, 2 juta. Dan kemudian tiba-tiba mengalami perubahan nih, pendapatannya berubah jadi 10 juta gitu. Ketika pendapatan itu berubah, ini akan secara ekonomi itu akan mempengaruhi konsumsi dan tabungan. Yang awalnya mungkin rekan-rekan mau makan hanya di warteg begitu ya, atau makan
ayam geprek begitu yang di pinggir jalan yang mungkin dengan harga 10.000, tapi ketika pendapatan rekan-rekan itu yang awalnya 2 juta menjadi 10 juta, bisa jadi pola konsumsinya berubah begitu. Konsumsi tidak selalu diindikasikan dengan makanan ya, bisa jadi belanja pakaian, kemudian belanja kebutuhan yang lain, itu juga dikategorikan sebagai konsumsi, karena tadi pengertian konsumsi adalah menggunakan atau menghabiskan sebagian dari pendapatan, itu konsumsi. Dan kemudian mungkin juga tabungan rekan-rekan juga akan bertambah ya, jika mungkin manajemen keuangannya bagus, pendapatannya naik, maka tabungannya juga akan naik. Maka ini perlu kita hitung, ketika pendapatan berubah, maka perubahan tersebut juga akan berpengaruh terhadap konsumsi dan tabungan. Untuk mengetahui perubahan tingkat konsumsi itu dirumuskan dengan namanya adalah marginal propensity to consume atau MPC gitu. Yang ini rumusnya rekan-rekan, yaitu peningkatan namanya ini marginal propensity to consume itu adalah peningkatan belanja konsumen pribadi terjadi dengan peningkatan pendapatan. Jadi seseorang itu secara otomatis lah bahwa ketika kita pendapatannya naik, belanja konsumen pribadinya juga akan naik. Kebutuhan-kebutuhan yang awalnya mungkin menggunakan HP yang masih smartphone jadi bergeser menjadi iPhone dan seterusnya lah. Mungkin yang kendaraannya awalnya masih second berganti menjadi baru, yang awalnya roda 2 berganti dengan roda 4 dan seterusnya. Pendapatan itu akan berdampak terhadap peningkatan belanja konsumen secara pribadi. Nah, ini bagaimana cara menghitungnya? Maka kita ketahui terlebih dahulu bahwa yang dinamakan sebagai delta C ini, delta C yaitu perubahan untuk konsumsi, kemudian delta Y yaitu delta Y adalah perubahan pendapatan. Maka untuk mencari namanya MPC atau marginal propensity to consume tadi, yaitu delta C dibagi dengan delta Y. Kemudian kita juga perlu menghitung nih APC begitu, average propensity to consume. Yang artinya di sini bahwa kecenderungan atas keinginan untuk mengkonsumsi atau memberbelanjakan dari pendapatan. Jadi seseorang itu kita akan lihat sebenarnya seberapa kecenderungan sih atas keinginan untuk mengkonsumsi atau memberlanjakan dari pendapatan. Ketika seseorang itu mengalami perubahan pendapatan, kecenderungan terhadap perubahan atau keinginan untuk melakukan atau membelanjakan uangnya itu berapa besar begitu. Nah, ini perlu kita hitung rata-ratanya berapa besar. Maka ini kita perlu hitung, rumusnya adalah ini, APC sama dengan C dibagi C itu apa tadi? Ya, konsumsi ya, dibagi dengan pendapatan. Maka keterangan rumusnya adalah C itu adalah konsumsi, Y itu adalah pendapatan. Maka ini adalah ketemu rumusnya. Yang pertama saya ulangi, ini untuk melihat peningkatan belanja konsumen pribadi dengan peningkatan pendapatan itu adalah MPC sama dengan delta C dibagi delta Y. Kemudian untuk mencari kecenderungan ke atas keinginan untuk mengkonsumsi atau memberlanjakan dari pendapatan, yaitu rumusnya adalah APC sama dengan C dibagi Y. Oke, selanjutnya coba rekan-rekan semua kita coba berhitung agar rekan-rekan juga mempunyai pertimbangan. Nanti kalau gaji saya segitu besar, maka sebenarnya konsumsi saya berapa besar dan kemudian saya termasuk di hitungan untuk MPC dan EPC-nya berapa begitu. Oke, di sini saya mencontohkan nama ini adalah hanya nama kiasan atau nama samaran ya, yang saya jadikan contoh di soal ini, yaitu Rita merupakan pegawai BUMN yang penghasilannya pada bulan Desember 2023 sebesar 34 juta. Kemudian pada bulan Januari 2024 bertambah menjadi 45 juta. Rita menggunakan gajinya untuk konsumsi sebesar pada bulan Desember 2023 yaitu sebesar 17 juta. Penghasilannya 34 juta, dia menggunakan untuk konsumsi sebesar 17 juta. Sedangkan pada bulan Januari 2024 itu dia mengeluarkan untuk konsumsi dari gajinya yaitu 25 juta. Berapakah MPC dan APC Rita? Nah, ini rekan-rekan diminta untuk menghitung MPC dan APC Rita seperti yang saya sampaikan rumusnya di sebelumnya tadi. Nah, kita coba hitung ya dari soal ini. Diketahui, yang pertama kita ketahui dulu nih,
delta C dulu. Delta C itu adalah perubahan konsumsi. Perubahan konsumsi kita ketahui adalah konsumsi tahun 2024 nanti dikurang dengan konsumsi yang tahun 2023. Di mana konsumsi Rita itu pada tahun 2025 yaitu sebesar 2024 yaitu sebesar 25 juta. Maaf. Kemudian 25 juta ini kita tulis pada 2024. Kemudian pada tahun 2023 yaitu sebesar 17 juta. Nah, kita ketahui dulu nih delta C untuk bisa menjawab rumus ataupun MBC tadi untuk mencari MBC. Kemudian ketahui bahwa ternyata selisih konsumsinya itu sebesar 8 juta. Oke, selanjutnya setelah kita tahu delta C, maka kita perlu tahu cari delta Y. Karena tadi rumusnya adalah delta Y dibagi dengan delta C begitu ya. Atau dibalik delta C dibagi dengan delta Y. Yaitu pendapatan tahun 2024 dikurang pendapatan tahun 2023. Kita ketahui bahwa pendapatan tahun 2024 yaitu sebesar 45 juta, sebesar 45 juta kita tuliskan. Kemudian pada tahun 2023 yaitu sebesar 2023 pendapatan Rita di bulan Desember yaitu sebesar 34 juta. 34 juta, maka selisih pendapatan antara tahun 2024 dengan tahun 2025 yaitu sebesar 11 juta. Oke. Nah, sehingga kita bisa hitung nih sekarang. Sekarang kita bisa hitung MBC-nya. Kita masukkan rumus, MBC adalah delta C dibagi dengan delta Y. Nah, sekarang kita masukkan MBC-nya, bahwa tadi delta C adalah dari sini ya, dari sini itu adalah sebesar 8 juta. Kemudian untuk delta Y kita ambil dari sini, yang sudah kita hitung tadi, yaitu kita tulis di sini adalah 11 juta. Maka diperoleh MBC-nya adalah, tinggal dibagi saja, 8 juta dibagi 11 juta, maka diperoleh MBC-nya adalah 0,73. Maka maknanya adalah, makna dari angka ini jadi MPC atau marginal propensity to consume yaitu 0,73. Ini berarti setiap kenaikan 1 juta, maka pada pendapatan akan diikuti dengan kenaikan konsumsi sebesar 0,73 juta. Begitu maknanya seperti itu. Jadi ternyata setelah kita hitung dari soal ini, bahwa Rita ini gajinya memang cukup besar ya untuk di kalangan kita, kenaikannya juga cukup besar, tapi ternyata setelah kita hitung MPC-nya, dia itu setiap kenaikan 1 juta, itu ternyata kenaikan konsumsinya adalah sebesar 0,73 juta. Nanti kalau rekan-rekan bisa dihitung 0,73 juta itu kalau dirupiahkan berapa ya? Boleh nanti rekan-rekan menggunakan kalkulator dihitung begitu. Ya, ini kita ketemu nih MBC-nya Rita nih. Jadi ternyata Rita itu setiap kenaikan 1 juta itu konsumsinya adalah 0,73 juta. Oke, selanjutnya kita cari yang APC-nya Rita. Oke. Ini kita cari APC-nya Rita, ini soalnya masih sama. Kita ketahui terlebih dahulu untuk mencari APC. Kita ketahui konsumsi tahun 2023 dulu. Nah, rumusnya ini adalah konsumsi tahun 2023 adalah sebesar 17 juta, kita tuliskan. Kemudian konsumsi tahun 2024 adalah 25 juta, kita ambil dari sini 25 juta. Kemudian kita ketahui pendapatan Rita di tahun 2023 adalah 34 juta, pendapatannya tahun 2023 Rita adalah 34 juta. Kemudian pendapatan tahun 2025 yaitu 45 juta. Nah, ini 45 juta. Nah, setelah ini kita hitung nih APC-nya. Sudah ketemukan ya rumusnya, yang sudah kita cari ataupun yang kita butuhkan untuk menghitung. Nah, selanjutnya kita masukkan dalam rumus. Jadi kita hitung APC untuk tahun 2023 yaitu C dibagi dengan Y. Kita tuliskan C-nya adalah 17 juta, kemudian Y-nya adalah 34 juta. Jadi dari angka ini C-nya tahun 2023 yaitu untuk 17 juta, kemudian untuk Y-nya kita ambil dari ini yaitu sebesar 34 juta. Jadi APC Rita yaitu 0,5 untuk tahun 2023. Kemudian ini mempunyai makna apa begitu? Artinya atau average propensity to consume APC-nya itu adalah 0,5%. Artinya ini berarti rata-rata 50% dari pendapatan kita digunakan untuk konsumsi. Jadi ini adalah 50%, ternyata
ketika kita hitung APC ternyata 50% dari pendapatan Rita itu digunakan untuk konsumsi. Jadi gitu rekan-rekan semua, kita jadi tahu ternyata bagaimana sih menghitung. Terkadang kita punya gaji banyak ya, punya penghasilan seolah-olah banyak, ngerasa banyak gitu. Tapi kita juga perlu hitung secara ekonomi, terutama ini di ekonomi mikro, kita tahu nih cara menghitungnya untuk seberapa besar uang yang kita dapat kemudian kita gunakan untuk konsumsi gitu. Ya, ini untuk terkait dengan konsumsi. Oke. Kemudian tahun 2024 kita tahu juga nih, 2024 ada kenaikan gaji kan ya, kenaikan gaji Rita, yaitu dari konsumsinya adalah 25 juta, kita ambil dari sini. Kemudian yang pendapatan 45 juta kita ambil dari sini. Kemudian kita analisis, kita hitung. Nah, ini 0,56. Artinya apa? Bahwa ternyata 56% dari pendapatan Rita itu digunakan untuk konsumsi gitu. Oke. Mudah-mudahan rekan-rekan semua paham ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Nanti agar rekan-rekan yang lain juga tahu apa yang kemudian menjadi kebingungan oleh rekan-rekan yang bertanya, sehingga nanti jika ada pertanyaan yang sama tidak perlu ditanyakan lagi. Gitu. Oke, selanjutnya ini adalah terkait dengan perubahan konsumsi dikaitkan dengan ketika perubahan pendapatan akan berdampak pada konsumsi. Selanjutnya, ketika pendapatannya berubah, bagaimana dengan tabungan gitu? Apakah kemudian tabungan juga ada tingkat perubahan dalam tabungan? Tabungan tadi disimbolkan dengan apa, rekan-rekan? Ya, betul sekali, disimbolkan dengan S atau saving gitu ya. Oke, kita simak. Yang pertama adalah menghitung terkait dengan marginal propensity to save gitu, atau MPS. Kalau tadi cari kita MPC, kita cari MPS-nya ataupun selisihnya terkait dengan tabungan. Berapa sih sebenarnya kalau kita gaji banyak, tabungannya berapa? Nah, ini menghitung berapa banyak kenaikan gaji yang akan ditabung oleh seseorang. Jadi penting untuk seseorang itu mempelajari tentang manajemen investasi, kemudian juga bagaimana memikirkan tentang masa depan. Ya, salah satunya kita harus belajar nih terkait dengan ketika kita memperoleh pendapatan sebenarnya berapa sih yang kita tabung, berapa sih yang kita konsumsi. Nah, ini ketika rekan-rekan bisa menghitung ini, mudah-mudahan keuangan rekan-rekan itu akan stabil gitu. Ya, kita nanti akan mencoba menghitung ini. Kita ketahui dulu bahwa bukan AS ya, delta S itu adalah selisih nanti untuk perubahan terkait dengan tabungan. Kemudian delta Y adalah perubahan pendapatan. Ini perubahan pendapatan, ini adalah perubahan tabungan. Nanti kita coba simulasikan bagaimana cara menghitungnya. Kemudian selanjutnya adalah average propensity to save. Kalau tadi APC, sekarang adalah APS gitu ya. Kayak sekarang APS. Nah, untuk APS ini apa sih? Nah, ini proporsi pendapatan yang ditabung daripada dibelanjakan untuk barang dan jasa saat ini. Jadi, sebenarnya berapa sih kalau pendapatannya sekian, nanti proporsinya untuk ditabung berapa dibandingkan dengan yang dibelanjakan baik menggunakan untuk barang ataupun untuk jasa. Oke, kita ketahui terlebih dahulu, S itu adalah tabungan. Ya, betul sekali, rekan-rekan masih ingat. Kemudian dia apa? Ya, pendapatan. Betul. Jadi rumusnya mudah-mudahan mudah diingat ya untuk APS. Kalau tadi APC adalah C dibagi Y, begitu. Kalau APS berarti S dibagi Y. Oke. Kita lanjutkan, kita simulasikan ya. Ini adalah rumusnya, kita langsung coba. Kita kasih soal, ini adalah Agung. Merupakan pegawai Kemenkeu yang penghasilannya pada bulan Desember adalah 45 juta. Penghasilannya 45 juta, kemudian pada bulan Januari 2024 bertambah menjadi 45 juta. Ini peningkatannya cukup banyak ya menjadi pegawai di Kemenkeu ini kalau dari simulasi ini. Gitu. Kemudian Agung menyisihkan gajinya untuk tabungan, itu adalah sebesar 17 juta. Tabungannya 17 juta, kemudian pada bulan Januari tabungannya Agung itu naik juga karena gaji naik sebesar 20 juta. Kita hitung MPS dan APS-nya. Oke ya, kita coba. Diketahui terlebih dahulu, kita cari MPS-nya terlebih dahulu. Delta S ataupun perubahan tabungannya.
yaitu dari 17 di tahun 2024 yaitu dari 17 menjadi 20. Kalau kita ketahui 2024-nya adalah 20 juta ini, kemudian 2023-nya adalah 17 juta. Kemudian delta sehingga ketemu adalah 3 juta, ini ada delta S-nya adalah 3 juta. Kemudian untuk delta Y itu tahun 2024 pendapatannya adalah 45 juta. Kemudian untuk tahun 2023 yaitu 34 juta, sehingga delta Y-nya atau perubahannya sebesar 11 juta. Oke, sudah kita ketahui, kita masukkan ke rumus MPS. Delta S per delta Y kita masukkan, ini adalah delta S-nya, ini rekan-rekan delta S-nya kita masukkan di sini. Kemudian untuk delta Y-nya dari sini kita masukkan ke sebelah sini, ya, 3 juta dibagi 11 juta hasilnya adalah 0,27. Maknanya apa? Bahwa MPS adalah 0,27, berarti kenaikan setiap 1 juta, pendapatan akan diikuti dengan kenaikan tabungan sebesar 0,27 juta, gitu ya. Jadi ini tabungannya, kalau kenaikannya ternyata berbedanya cukup besar ya, artinya ketika berubah maka tabungannya sebesar 0,27 juta. Oke, paham ya rekan-rekan ya untuk ini mencari MPS. Kemudian kita cari APS. Kita cari APS-nya, diketahui terlebih dahulu. Kita nyari S 2023, diketahui di S 2023 yaitu berapa tabungannya? Yaitu 17 juta. Kemudian tabungan 2024 adalah 20 juta. Kemudian pendapatan 2023 adalah 34 juta. Tabungan 2024 adalah 45 juta. Oke, kita hitung APS yang 2023 terlebih dahulu. S dibagi Y tahun 2023, kita cari tahu bahwa S itu adalah yang 2023 adalah 17. Kemudian yang tahun 2023 pendapatannya adalah 34. 17 juta dibagi 34 juta, yaitu hasilnya 0,5. Artinya apa? Ya, rata-rata berarti ini berarti rata-rata 50% dari pendapatan agung digunakan untuk tabungan, gitu ya. Kemudian yang tahun 2024 kita hitung 20 juta itu adalah tabungannya, tabungan agung tahun 2024. Kemudian pendapatannya adalah 45 juta. Artinya apa? Ini adalah hasilnya 0,44. Artinya bahwa tabungan agung itu pendapatan 44% dari pendapatan agung digunakan untuk tabungan. Oke, itulah rekan-rekan terkait dengan kita berbicara tentang teori konsumsi, kemudian tadi menyinggung terkait dengan pendapatan dan juga investasi begitu. Nah, untuk bagian yang pertama ini mungkin saya rasa cukup untuk menghitung dua hal, yaitu berkenaan dengan perubahan ketika pendapatan berubah, bagaimana konsumsinya, mengalami perubahan atau tidak. Kemudian yang kedua adalah ketika pendapatannya berubah, tabungannya bertambah atau tidak, atau berubah atau tidak. Nah, itu mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi jika ada pertanyaan, saya sampaikan ulang lagi, bisa disampaikan di kolom komentar ya. Dan kemudian untuk memastikan rekan-rekan menyimak video ini, latihannya yaitu ada dua, saya bacakan. Yang pertama, Sonia merupakan pegawai Bank Lampung yang penghasilannya pada bulan Desember 2023 sebesar 8 juta, kemudian pada bulan Januari 2024 bertambah menjadi 9 juta. Sonia menggunakan gajinya untuk konsumsi pada Desember 2023 sebesar 7 juta, sedangkan pada bulan Januari 2024 sebesar 7.800.000. Rekan-rekan diminta untuk menghitung MPC dan APC Sonia. Kemudian yang kedua, Mila merupakan pegawai PT ABC yang penghasilannya pada bulan Desember 2023 sebesar 9.800.000, kemudian pada bulan Januari 2024 bertambah menjadi 10.500.000. Mila menyisihkan gajinya untuk tabungan pada Desember 2023 sebesar 2.200.000, sedangkan pada bulan Januari 2024 sebesar 1.800.000. Berapakah MPS dan APS Mila? Ya, silakan selamat mencoba rekan-rekan. Jika berkenan nanti mungkin jawabannya bisa disampaikan, dan selamat untuk berlatih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.